Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang berakallah yang mau menerima pelajaran. Para pemirsa, ada satu kata khusus di situ yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Ulul artinya adalah pemilik atau memiliki, orang yang memiliki keistimewaan. Albab adalah inti dari segala sesuatu. Karena itu, jika ini diilustrasikan kepada manusia, maka inti dari segala sesuatu yang ada dalam diri manusia itu adalah hati. Dan manusia ulul albab adalah manusia yang cerdas, manusia yang berpikir, manusia yang selalu berzikir dan memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada definisi yang secara jelas memberitahukan kepada kita siapa yang dimaksud dengan ulul albab. Tetapi meskipun demikian, ada banyak ciri-ciri atau tanda-tanda siapa yang disebut dengan ulul albab. Ciri pertama adalah misalnya, ulul albab adalah orang yang menggali ilmu pengetahuan. Selalu mencari ilmu pengetahuan dimanapun dia berada. Ulul albab adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari ilmu. Dia sadar bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana juga ini ditegaskan di dalam hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Bahkan ketika kita di sekolah dulu atau di pondok pesantren, kita diajarkan oleh kiai kita, oleh ustadz kita, bahwa di dalam mencari ilmu itu ada banyak sekali persyaratan. Misalnya, ala lan tanalal ilma illa bisittatin, saumbi ka'an majmu'iha fi bayanin, zakain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Ada banyak sekali persyaratan di dalam mencari ilmu. Tentu orang yang mencari ilmu, dia harus punya kecerdasan. Zakain, cerdas. Tentu dia tidak tiba-tiba cerdas. Untuk menjadi cerdas, dia harus belajar, dia harus mencari ilmu, dia harus belajar setiap hari. Wakhirsin, dan ada semangat. Orang yang tidak punya semangat belajar, akhirnya dia malas. Tidak ada keinginan untuk menggali ilmu pengetahuan. Semangat inilah yang menjadi salah satu syarat supaya dia bisa menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang cerdas. Wastibarin, dan tentu dia harus punya kesabaran. Orang yang sabar di dalam mencari ilmu, maka suatu hari dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Hari ini kita belajar, belum tentu hari ini pula kita mengerti. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses. Dan itu juga dibutuhkan kesabaran. Wabulghotin, wabulghoh ini juga sama dengan walmal, yaitu harus punya dana, harus punya harta. Jadi orang yang mencari ilmu itu ya, dia harus mempunyai dana untuk membayar, mempunyai dana yang dipakai untuk mencari ilmu, membeli buku,
atau kemudian membayar SPP gitu ya. Kalau sekarang jarang sekali orang mencari ilmu, menjadi orang pintar, lalu tidak membutuhkan dana. Memang ada beberapa bagian orang yang mencari ilmu, dia dapat beasiswa. Itu pun karena dia punya kecerdasan, punya nilai yang tinggi, sehingga dia mendapatkan itu semua keistimewaan-keistimewaan, sehingga dia tidak mengeluarkan uang di dalam mencari ilmu itu. Wa irsyadi ustadin, dan orang yang mencari ilmu itu membutuhkan bimbingan guru, membutuhkan pendamping. Guru bisa juga guru di sekolah atau orang tua di rumah, itu juga bisa dijadikan sebagai guru. Saya sering katakan orang tua adalah guru di rumah, guru adalah orang tua murid di sekolah, begitu. Jadi membutuhkan bimbingan. Kalau tidak dibimbing, nanti dia akan salah. Dia butuh bimbingan, butuh petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Watuli zamanin, dan membutuhkan waktu yang lama. Itu tadi yang saya jelaskan di atas. Karena ia membutuhkan waktu yang lama, maka ia dibutuhkan kesabaran. Dulu ada orang yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia adalah salah seorang ulama. Di dalam proses mencari ilmu, dia sempat berputus asa sampai kemudian dia lari dari tempat dia belajar, lalu kemudian di tengah perjalanan hujan, kemudian dia berteduh di bawah pohon, dan dalam penantian hujan berhenti itu dia melihat ada batu yang keras sekali, dia kena tetesan air, kemudian diamati itu, sampai kemudian batu itu menjadi berlubang. Dia berpikir, kalau batu yang keras seperti itu aja, itu bisa lubang karena tetesan air. Masa iya? Otak saya, akal saya yang tidak sekeras batu, tidak mampu untuk menerima ilmu pengetahuan dari seorang guru. Baliklah dia ke sekolah itu. Kemudian belajar, dan di suatu hari kemudian dia dikenal sebagai ulama besar. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, kemudian tanda-tanda ulul albab yang kedua adalah dia kritis di dalam mendengarkan informasi. Dia tidak mudah percaya terhadap adanya informasi. Apalagi era sekarang disebut dengan era modern, informasi itu tidak hanya datang dari orang per orang, tetapi juga informasi itu datang dari teknologi informasi. Dari internet, dari radio, dari televisi, itu adalah media-media informasi. Ketika datang kepadamu suatu kabar, dia harus mengecek dulu supaya dia tahu kebenaran dari informasi itu. Ulul albab adalah orang yang kritis di dalam mencari informasi sampai betul-betul informasi itu benar atau tidak. Dia bukan termasuk orang yang taklid, orang yang mengikuti, percaya begitu saja terhadap informasi yang dia dapatkan atau yang dibawa oleh orang lain kepadanya. Seperti itu. Sehingga dengan seleksi yang seperti itu, dia tidak mudah terjatuh pada informasi-informasi yang tidak benar, sehingga kemudian dia gampang memberikan kesimpulan terhadap informasi yang datang ke dia itu. Inilah sesungguhnya persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh banyak orang. Karena itu ulul albab dalam konteks modern ini adalah dia seleksi, dia mampu berpikir kritis dan betul-betul bisa membedakan ini informasi ini benar atau hoak. Sebab kalau tidak, maka dia bisa saja terjerumus karena kesesatan informasi. Dan ciri yang ketiga dari ulul albab adalah dia mampu mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa,
Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Banyak sekali cerita-cerita Nabi dan bagaimana Nabi itu melawan kezaliman. Nabi itu mendakwakan ajaran-ajaran agamanya yang diturunkan melalui kitab suci yang mereka bawa dan bagaimana mengajarkan kepada umat itu. Dan dari banyak kisah-kisah, seperti misalnya kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, kisah Nabi Musa melawan Fir'aun, atau kisah Nabi Ibrahim melawan Namrud misalnya. Nah, itu adalah kisah-kisah yang harusnya bisa menjadikan pelajaran untuk kita hari ini. Bahwa Nabi melakukan transformasi sosial untuk melawan penindasan, melawan kezaliman, melawan berbagai macam ketidakadilan. Dan seperti itulah misi-misi profetik yang dibawa oleh Nabi yang seharusnya bisa kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi itu dalam konteks hari ini. Jadi pemirsa, ulul albab adalah orang yang kritis, orang yang cerdas, orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Kalau yang dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah manusia ulul albab adalah manusia di samping dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ulul albab juga selalu berpikir sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu memikirkan? Afala tatadzakkarun, tidakkah kamu mengambil suatu pelajaran? Afala tubsirun, tidakkah kamu memperhatikan? Ayat-ayat seperti ini seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif untuk kita melakukan penyelidikan-penyelidikan baik yang terkait dengan ilmu pengetahuan di alam semesta maupun ilmu pengetahuan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.